Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Pemerintah Israel dan gerakan Hamas tampaknya kini sedang berada pada posisi yang tidak mudah. Tanggal 20 Mei, Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC mengeluarkan perintah penahanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pemimpin Hamas Yahya Sinwar di Gaza. Mereka berdua diperintahkan ditangkap dan diadili karena kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan. Sinwar dinyatakan bertanggung jawab atas serangan Hamas ke Israel yang menewaskan hampir 1.200 orang pada 7 Oktober. Sementara Netanyahu bertanggung jawab atas serangan ke Gaza yang sejauh ini sudah menewaskan 35.500 orang dan mencederai hampir 80.000 warga Palestina. Ini disampaikan Jaksa Pengadilan Karim Khan dalam wawancara eksklusif dengan CNN. Khan juga menyatakan pemerintah Israel bersalah bukan saja karena melakukan pembantaian warga sipil, namun juga menjadikan kelaparan sebagai metode perang, serta mengingkari hak warga untuk memperoleh pasokan bantuan kemanusiaan. Secara total, ada 3 orang lain yang juga harus ditangkap di luar Netanyahu dan Sinwar. ICC juga meminta penangkapan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, serta 2 pimpinan Hamas lainnya Muhammad Diab Ibrahim Al-Masri dan Ismail Haniyeh. Keputusan final akan diambil oleh sekelompok hakim ICC. Keputusan ini bukanlah yang pertama kali diambil di ICC terkait Israel. Pada Maret 2021, ICC pernah mengadakan investigasi terhadap kemungkinan kejahatan yang dilakukan di wilayah Palestina sejak 2014 di Gaza dan di tepi barat. Namun investigasi itu belum bisa dituntaskan karena kesulitan pembuktian. Berlokasi di Den Haag, Belanda, ICC beroperasi secara independen. Kebanyakan negara anggota PBB merupakan pihak-pihak yang terikat pada apa yang disebut sebagai Statuta Roma yang menjadi landasan kesepakatan ICC meskipun ada sejumlah kekecualian termasuk Israel, Amerika Serikat, dan Rusia. Ini berarti bahwa bila hakim-hakim ICC sepakat dengan keputusan Khan dan mengeluarkan perintah penangkapan ke-5 orang tersebut, setiap negara yang adalah anggota ICC harus menangkap mereka dan mengekstradisi mereka ke Den Haag. Berdasarkan aturan yang berlaku, semua penanda tangan Statuta Roma wajib untuk mematuhi keputusan-keputusan ICC. Dengan kata lain, negara-negara Eropa atau Asia, Afrika, Australia diwajibkan menangkap pimpinan Israel atau Hamas bila tokoh-tokoh itu berada di wilayah kedaulatan mereka. Bila keputusan ini ditetapkan, pihak Israel akan mengalami akibat yang lebih runyam. Para pimpinan Hamas selama ini sudah terbiasa mengalami kesulitan hidup. Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Kanada, serta Uni Eropa sudah menetapkan Hamas sebagai kelompok teror dan memberikan ancaman hukuman bagi para pemimpin mereka. Sementara Sinwar, Haniyeh, dan Al-Masri sendiri sudah secara resmi ditetapkan sebagai teroris global oleh Amerika Serikat. Ketiganya kini berada di bawah larangan perjalanan antar negara, pembekuan aset, dan ancaman hukuman pidana. Hal ini tidak berlaku pada Israel. Para pimpinan Israel selama ini cukup leluasa hidup di pergaulan internasional. Namun bila keputusan ICC dijalankan, Netanyahu dan Gallant akan mengalami kesulitan untuk terbang ke luar negeri, termasuk ke banyak negara yang merupakan sekutu terdekat Israel termasuk Jerman dan Inggris. Israel dan Amerika bukanlah anggota ICC, namun ICC memiliki otoritas hukum atas Gaza sesudah pemimpin Palestina setuju untuk tunduk di bawah prinsip-prinsip dasar ICC pada 2015. Keputusan ICC ini menunjukkan semakin luas kemarahan negara-negara di dunia terhadap perilaku Israel di Gaza. Majelis Sidang Umum PBB misalnya, baru saja memutuskan untuk mempertimbangkan Palestina sebagai anggota tetap PBB. Keputusan ini sudah membuat marah Israel yang menganggap keputusan agar PBB menerima sebuah organisasi teroris tersebut mengkhianati piagam PBB. Selain gugatan ICC, Israel juga sedang menghadapi proses hukum yang sedang dijalankan oleh International Court of Justice. Berdasarkan gugatan Afrika Selatan, ICJ sedang memeriksa apakah Israel memang melakukan genosida terhadap Palestina. ICC dan ICJ memiliki otoritas yang berbeda.
ICJ memeriksa kasus-kasus yang melibatkan negara dan bangsa, sementara ICC adalah pengadilan kriminal yang memeriksa kasus-kasus di mana ada individu yang dianggap melakukan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan demikian, Israel benar-benar berada di posisi tersudut. Israel tentu saja terus berdalih bahwa serangan luar biasa mereka ke Gaza adalah sebuah bentuk pembelaan diri terhadap serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober tahun lalu. Hamas ketika itu membunuh sekitar 1.200 orang Israel di sejumlah lokasi di Israel Selatan dan menculik 250 sandera ke Gaza. Banyak dari sandera sampai sekarang masih ditahan di Gaza. Namun, rekaman video dan foto yang menampilkan aksi militer Israel menunjukkan Israel sebenarnya tidak sedang berusaha menghancurkan Hamas, melainkan menyingkirkan dan meniadakan bangsa Palestina dari Gaza. Mayoritas dari 35.000 warga Gaza yang tewas adalah perempuan dan anak-anak, bukan tentara. Israel melakukan kejahatan perang dan bahkan genosida. Pihak Hamas juga sudah menyatakan berulang kali menyetujui tuntutan agar mereka mengembalikan para sandera warga Israel, namun dengan syarat Israel juga membebaskan sebagian tahanan Palestina. Syarat itu yang tidak pernah disetujui Israel. Karena tidak dicapainya kata sepakat, Israel terus membombardir Gaza. Sebelum ini, ICC juga pernah memerintahkan penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin. Posisi Netanyahu kini sejajar dengan tokoh-tokoh dunia yang pernah diperintah untuk ditangkap oleh ICC, yaitu Vladimir Putin dari Rusia dan Muammar Gaddafi dari Libya. Tapi Netanyahu menjadi pemimpin Israel yang dekat dengan Amerika yang pertama yang diperintahkan untuk ditangkap oleh ICC. Keputusan Khan ini mengundang banyak komentar karena dia menempatkan Netanyahu yang adalah pimpinan resmi Israel dengan pemimpin Hamas, organisasi yang kerap disebut teroris. Netanyahu sendiri menyebut keputusan ICC itu sebagai sebuah kebiadaban politik. Kata Netanyahu, "Kami akan terus melanjutkan perang sampai para sandera dibebaskan dan Hamas dihancurkan." Saya menolak dengan perasaan marah penyamaan negara Israel yang demokratis dan para pembunuh massa Hamas, ujarnya. Atas dasar apa ICC membandingkan Hamas yang membunuh, membantai, memenggal, memperkosa, dan menculik saudara-saudara kami dengan para tentara Israel yang bertarung dalam perang yang seimbang, katanya. Kemarahan serupa ditunjukkan Benny Gantz, seorang anggota kabinet perang Israel. Dia mengatakan Israel berperang dengan tatanan moral yang sangat ketat, sembari mematuhi hukum internasional. Menurut Gantz, menyamakan pemimpin negara demokratis yang sedang mempertahankan diri dari teror dengan pemimpin organisasi teror haus darah adalah sebuah pengkhianatan keadilan dan kebangkrutan moral yang nyata. Gantz bahkan menyatakan keputusan ICC itu adalah sebuah kejahatan historis yang akan dikenang untuk waktu yang lama. Presiden AS Joe Biden menyatakan perintah penangkapan Netanyahu dan Gallant sebagai memalukan. Sementara Presiden Israel Isaac Herzog menyatakan setiap upaya untuk menyamakan teroris biadab seperti Hamas dengan pemerintahan Israel yang dipilih secara demokratis adalah memalukan dan tidak bisa diterima oleh siapapun. Namun, banyak juga pihak yang memuji dan mendukung keputusan ICC. Organisasi internasional Human Rights Watch mendukung keputusan ICC untuk menangkap dan mengadili para pimpinan Israel dan Hamas. Menurut HRW, bila pengadilan bisa dilaksanakan, mereka yang selama ini dianggap bertanggung jawab atas pembantaian yang terjadi selama 7 bulan akan bisa diminta menjelaskan aksi mereka dalam sebuah pengadilan yang layak. Menteri Luar Negeri Belgia, Haja Lahbib, juga menyatakan setiap kejahatan di Gaza harus diadili di tingkat tertinggi. Menurutnya, permintaan Karim Khan untuk menangkap pimpinan Hamas dan Israel adalah langkah penting dalam investigasi situasi di Palestina. Saya rasa apa yang dilakukan ICC ini adalah sebuah langkah maju untuk melindungi Palestina dari kebiadaban Israel di Gaza. Saya percaya, walaupun Israel akan terus mencari-cari alasan untuk membantai warga Palestina, kejahatan mereka tidak akan mungkin terus tertutupi.
Kita harapkan tekanan pada Israel akan terus menguat dan bangsa Palestina akan selamat. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat dunia akan selamat.